Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Hamdan liman rabbana anzala bisarfil iman. Assalamu alaikum la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Wa akhraja dan mengeluarkan artinya mengeluarkan ini hadis Sabah Ahmad, Imam Ahmad wal Hakim dan Imam Hakim. An Abi Hurairah diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Radhiyallahu semoga memberikan ridha sapa Allah anhu kepada Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda. Jadi qala berkata, kalau berkata itu kepada level yang lebih bawah. Kalau bersabda level yang lebih di atasnya. Qala berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah Sallallahu semoga rahmat ta'zim Allah atas Nabi wasallam dan semoga keselamatan. Jadidu memperbaharuilah kamu semuanya. Jadidu memperbaharuilah kamu semuanya. Imanakum pada iman kamu semuanya. Kil dikatakan, ditanyakan. Dikatakan itu maksudnya adalah seorang sahabat bertanya sama Rasulullah. Wa kaifa dan bagaimana mujaddidu memperbaharui siapa kami imanana pada iman kami ya Rasulullah wahai utusannya Allah. Kaifa bagaimana wa kaifa dan bagaimana mujaddidu memperbaharui siapa kami imanana pada iman kami ya Rasulullah wahai utusannya Allah. Qala bersabda sahabat Rasulullah, fa'aksiru maka memperbanyaklah kamu semuanya min qauli la ilaha illallah daripada kalimah la ilaha illallah. Maka ini penting, namanya banyak dalam keterangan hadis Nabi diterangkan barang siapa yang setiap hari berzikir la ilaha illallah 100 maka wajhu kal qamar laisal badr nanti di hari kiamat. Wajahnya nanti orang itu seperti bulan purnama di hari kiamat nanti. Terang benderang luar biasa. Itu orang yang ahli zikir la ilaha. Itu baru 100. Bagaimana kalau 1000? Maka oleh karena itu santri kita semuanya orang-orang muslim perlu memperbanyak zikir untuk selalu memperbaharui iman kita. Iman kita perlu diteguhkan, iman kita perlu dikuatkan dengan berzikir la ilaha illallah ini ya. La ilaha illallah ini kalau bisa ya minimal 100. Saya Mbah Kiai Maimun itu setiap pagi itu zikir bersama santri itu 300 kali. Jadi pagi itu zikirnya beliau itu zikir la ilaha illallah la ilaha sampai munculnya matahari. Setiap pagi adalah 300 kali. Itu yang zikir ini perlu la ilaha illallah ini. Wasyaitan dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Syaitan itu dua guru. Dua guru maksudnya dalam ilmu hadis itu adalah Bukhari Muslim. Wasyaitan dan yang dikeluarkan oleh dua guru artinya Bukhari Muslim. An Utsman bin Malik diriwayatkan daripada sahabat Utsman bin Malik. Innallaha sesungguhnya Allah qad harrama sungguh mengharamkan siapa Allah alan nari atas api neraka man pada seseorang qala yang mengucapkan siapa man la ilaha illallah la ilaha tidak ada Tuhan yang pantas disembah illallah kecuali Allah. Dia bertagi yang mengharapkan siapa man bidzalika dengan kalimah la ilaha illallah wajhallahi pada ridhonya Allah. Jadi la ilaha illallah ikhlas, la ilaha murni karena Allah bukan karena dunia. Kenapa kau zikir la ilaha illallah banyak-banyak? Supaya saya dapat harta banyak. Oh berarti tidak ikhlas. Kenapa kamu la ilaha illallah banyak? Supaya saya dapat jabatan tinggi. Berarti tidak ikhlas. Ikhlas itu murni karena Allah.
Wa Ibnu Asakir, dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. An Ali, diriwayatkan daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kalau tidak ada Abi Thalib berarti bukan Ali bin Abi Thalib, ini Ali yang lain. Ali Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi semoga rahmat ta'zim Allah alaihi atas Nabi wasallam dan semoga keselamatan. Haddasa, menceritakan ni kepada saya. Rasul menyampaikan haddasa, menceritakan ni kepada saya. Siapa? Jibril, malaikat Jibril. Qala, berkata Jibril, yaqulu, berfirman. Siapa? Allah Ta'ala. Ini kalau hadis kok meriwayatkan firmannya Allah, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan langsung kepada Allah, sandarannya kepada Allah. Beda hadis qudsi, beda Al-Quran. Kalau Al-Quran sendiri, kalau hadis qudsi sendiri. Yaqulullah Ta'ala, la ilaha illallah. La ilaha utawi kalimah la ilaha illallah, hanya kalimah la ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu khisni, itu benteng saya. Khisni itu benteng saya. Faman, maka barang siapa dakhala, masuk siapa, manhu kepada khisni, amina, maka diamankan siapa man min azabi, daripada siksaan saya. Jadi la ilaha illallah itu bentengnya Allah. Orang kalau mau masuk kepada bentengnya Allah dengan berzikir la ilaha illallah, atau ya berzikir, berakidah la ilaha illallah, maka dia masuk kepada bentengnya Allah. Kalau orang itu masuk kepada bentengnya Allah dengan la ilaha illallah, maka orang itu aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan kalian semuanya, santri, minimal Mbah Kiai Maimun Zubair itu menyampaikan, sak nakal-nakale kamu itu jangan sampai kamu meninggalkan. Itu habis sholat minimal la ilaha illallah 3 kali. Tapi bacanya gini, jangan agak dipelankan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang zikir la ilaha itu kamu harus paham. Jadi dada ini ya, perhatikan. Dada ini Allah, jantung kita ini ada di bawah dada kita yang kiri, di bawah ini sedikit ya. Ini perhatikan di kawasan ini. Ini kalau laki-laki ini susunya di bawah segini. Ini tempat jantung kita. Makanya ketika kau zikir, naikkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Paham ya? La ilaha illallah. La illallah. Ketika Allah ini di sini, kuatkan. Nah, kenapa kok la ilaha illallah? La ilaha illallah itu nafi isbat. La ilaha illallah nafi isbat. Nafi itu menafikan. Nafi itu perkara-perkara yang lain, Tuhan tandingan dinafikan. Jadi la ilaha illallah itu nafi isbat. Isbat itu mengukuhkan. La ilaha kan tidak ada Tuhan. Maksudnya Tuhan di sini apa? Banyak sekali kita ini mempertuhankan sesuatu yang lain. Kalau di dada ini lebih mencintai sesuatu, melampaui cinta kita kepada Allah, berarti kita telah menciptakan Tuhan tandingan. Kalau kamu lebih mencintai pacar kamu daripada cinta kamu kepada Allah, berarti kamu telah mempertuhankan pacar kamu. Kalau kamu lebih mencintai istri kamu melampaui cinta kamu kepada Allah, kamu menuhankan istri kamu. Kamu mencintai orang tua kamu mencintai anak kamu mencintai saudara kamu mencintai teman kamu, sahabat karib kamu, melampaui cinta kamu kepada Allah, berarti kamu sudah menciptakan Tuhan tandingan di dalam dada ini. Kalau kamu lebih mencintai harta benda kamu dibandingkan kepada Allah, berarti kamu telah menciptakan Tuhan tandingan
di dalam dada kamu. Kalau kamu lebih mencintai jabatan kamu, yang lebih kau pikirkan, yang lebih kamu prioritaskan, kau obsesikan di dalam hidup kamu adalah jabatan, berarti kau telah menciptakan Tuhan tandingan dalam dada kamu. Makanya dinafikan, diesbatkan. Ada nafi isbat. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sempat disembah illallah kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah. La minimal 3 kali. Ya, kata Mbak Memun. Kata, walaupun sak nakal-nakal kamu jangan sampai tinggalkan. Tapi sholat walaupun 3 kali. La ilaha, ditutup terus Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Ya, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kata salam wa tu alaihi ya'lamu wa alam wa bihamdihi insyaallah wa nahnu minal aminin. Itu bisa. Nah, tapi yang singkat ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So di dalam hadis Nabi, kalau kamu zikir 1 kali la ilaha tapi dipanjangkan la ilaha, itu 4.000 dosa-dosa kamu dihapuskan oleh Allah. Kalau 3 kali berarti berapa? Ya Allah, ya Rabbi Subhanallah. La ilaha itu istimewa. Nanti di akhirat Rasulullah menggambarkan ada seseorang yang mempunyai dosa berlipat ganda dosanya. Ada sekian kali, sekian puluh, bahkan lebih 70 kalau tidak salah. Itu dengan tulisan catatan dosa-dosanya. Yang setiap catatan itu, setiap lembar itu sepanjang pandang memandang, sejauh pandangan mata. Bagaimana dengan 70 sangat banyak. Akhirnya neraka. Tapi rupanya dia masih di malaikat mencatat bahwa dirinya pernah zikir ikhlas murni karena Allah 1 kali. Hanya tulisan la ilaha illallah dengan ikhlas. La ilaha 1 kali murni ikhlas karena Allah. Maka akhirnya ditimbang la ilaha itu lebih berat daripada apa itu yang sekian banyak dosa-dosa. Maka ya Allah cuma sedikit. Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah itu 1 kalimat ini kalau dibandingkan, kalau ditimbang dengan langit apa itu bumi sampai Sabtu 7, langit Sabtu 7, maka la ilaha itu lebih berat dibandingkan apa itu 7 lapis bumi planet ini. Begitu istimewanya la ilaha illallah. Maka oleh karena itu kita harus punya zikir la ilaha illallah. Tapi ini makanya di dalam kiai-kiai kita itu mengajarkan talqin zikir yang punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Penting untuk mengambil zikir ini. Tapi juga sangat penting untuk ilmunya. Jangan hanya pandai zikir tapi bodoh. Itu loh. Kita ini santri. Jangan sampai kita itu ahli zikir tapi bodoh. Nggak ada waliullah kok bodoh. Nggak ada wali bodoh. Nggak ada tokoh agama kok bodoh. Makanya harus pinter ngaji. Ya, harus pinter ngaji. Nggak ada goa yang takon ngaji belas itu. Bikin malu saja. Nah, makanya harus senang ngaji. Allah Akbar. La ilaha illallah istimewa. Makanya di sini dikatakan la ilaha isi bentengku. Makanya saya ada sanad ya, santri dengarkan. Jadi kalau kamu umpamanya mau menghadapi sesuatu ancaman yang membahayakan kamu, ini yang saya mendapatkan sanadnya ijazah ke Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kamu zikir tahassana bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahassana, saya memperlindungkan diriku. Tahassana, kamu jalan-jalan kemana-mana, coba kamu zikir ini. Kalau kamu takut mungkin kena jin atau gangguan apa, berzikirlah tahassana bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahassana bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak? Tahassana bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah diberikan perlindungan. Ini sanadnya ke arah Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kau zikir
bisa punya la ilaha illallah 3 kali tadi, terus tambah dengan tahassunan bismillah. Tahassunan bisa 7 kali, bisa dihidupkan rumah kamu ada hantunya atau tarik nafas tahassunan bismillah. Semoga saja menjadi hilang hal-hal yang negatif, terganti dengan aura yang positif, zikir la ilaha illallah. Wat-Tabarani, sampai ini Wat-Tabarani ya. Wat-Tabarani yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Abi Darda diriwayatkan daripada Abi Darda. Laisa tidak ada min abdin dari seorang hamba yaqul mengucapkan sahabat la ilaha illallah mi'ata marrah. 100 kali ini ternyata di sini. Illa ba'asa kecuali membangkitkan kepada man siapa Allah yaumul kiamat di dalam hari kiamat. Wa wajhu dan wajahnya man kal qamari seperti bulan purnama. Sekal qamari seperti bulan Lailatul Badri di dalam malam purnama, malam purnama Lailatul Badr itu. Walam yurfa dan tidak ditinggikan, walam yurfa dan tidak dinaikkan li ahadin pada seseorang yaumaidin di dalam hari itu amalun apa suatu amal afdol yang lebih utama min amali daripada amalnya orang illa man kecuali seseorang qala yang mengucapkan siapa man misla qaulih sepadan ucapannya man auzada atau melebihi. Jadi nanti kalau orang sudah rajin istiqomah setiap hari baca la ilaha illallah 100 kali, wajahnya seperti bulan purnama nanti dari kiamat, tidak ada amalan yang lebih tinggi diangkat, dinaikkan kepada seseorang pada hari itu yang lebih utama dari amalnya, kecuali orang itu punya sama nilai amalnya sama-sama 100 atau lebih daripada 100 itu, atau lebih daripada 100. Wa Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Ummi Hani diriwayatkan daripada Ummi Hani la ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah la yasbiku tidak ada yang melampaui ha kepada la ilaha illallah apa amalun suatu amal wala tatruku dan tidak meninggalkan la ilah dzanban pada dosa, tidak meninggalkan la ilaha illallah dzanban pada dosa. Jadi tidak ada yang bisa melampaui suatu amalan yang melampaui kalimat la ilaha illallah itu, dan tidak ada yang bisa ditinggalkan orang yang zikir la ilaha illallah kecuali bersih dari dosa. Wa Tirmidzi dan Imam diriwayatkan Tirmidzi dan Nasai dan Imam Nasai an Jabir diriwayatkan daripada sahabat Jabir afdhalul zikr utamanya zikir la ilaha illallah wa afdhalud doa dan utamanya berdoa alhamdulillah itu alhamdulillah. Kita baca sedikit-sedikit, saya ingin kamu punya tanggung jawab untuk mencatat supaya nanti pertemuan yang akan datang insyaallah kamu sudah bisa baca semuanya. Ini santri-santri ini ya, santri-santri putri ya, paham insyaallah. Yang besar kamu harus bisa bimbing adik-adiknya, ya. Kamu nggak mendengarkan apa itu di dokumentasikan, itu repot saya katanya. Harus mendengarkan. Kamu tidak boleh langsung sekarang. Harus didokumentasi itu. Jangan sampai kau ketinggalan dari sisi harokatnya maupun artinya. Karena harokat itu menentukan arti. Kalimat harokat itu menentukan arti. Tidak boleh salah. Makanya harus ditulis. Nanti ditulis dulu, kemudian dengarkan di dokumentasi untuk kemudian harokatnya benar. Artinya juga harus benar ya. Oke. Nanti pertemuan yang akan datang insyaallah bisa semua berdiri ya, Anda bisa ya. Saya minta tolong pengurus itu Pak Ustadz Zain ya. Ini yang tidak bisa nanti kok masih tidak punya tulisan, tidak bisa baca, tolong difoto dikirim orang tuanya, dikasih inilah kebanggaan Bapak Ibu
yang berapa kali tidak pernah mau ikut catat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.